Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Juandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Dharma Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan budaya positif pada koneksi antar materi modul 1.4 dan keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1 kami belajar tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana saya menyimpulkan ada 5 poin penting menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus menuntut anak, berfokus pada kodrat anak, dan pendidikan itu bukan tabula rasa, menumbuhkan budi pekerti, dan harus mengembangkan karakter. Pada modul 2, kami harus mengetahui dan menerapkan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak itu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran yang harus dilaksanakan dan dilakukan di lingkungan sebagai guru penggerak, kami harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas, praktisi. Ini semua adalah pendukung untuk mewujudkan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pada modul 1.3 kami belajar tentang bagaimana membuat visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan Bagja untuk mewujudkan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan akhir yang berbudaya positif. Budaya positif harus tercermin dalam visi guru penggerak untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, tentram, tertib, dan menyenangkan bagi siswa. Untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah ramah anak. Budaya positif tentunya sudah terekam semua dalam profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, terdapat 4 hal mendasar yang mendukung. Yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dalam mewujudkan budaya positif, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tak lepas juga kita harus mengacu pada teori kontrol, di mana model berpikir menang-menang yang diterapkan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori kontrol, terdapat 2 strategi penerapan dalam penanganan permasalahan siswa. Terdapat 5 posisi kontrol dan segitiga resolusi. Dalam 5 posisi kontrol, guru harus bisa memposisikan diri, baik itu sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi, guru harus bisa memenuhi 3 kriteria dalam penanganan murid. Guru harus bisa menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dari permasalahan yang ada terhadap siswa, menanyakan keyakinan pada diri siswa.
Selanjutnya, guru juga harus mengacu pada teori motivasi, di mana semua perilaku memiliki tujuan untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, yaitu munculnya motivasi intrinsik pada diri. Di dalam teori motivasi terdapat dua nilai yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia seseorang. Hukuman dan penghargaan. Lebih mengacu kepada bagaimana hukuman dan penghargaan itu bernilai positif atau negatif terhadap diri siswa. Hal menarik yang saya pelajari adalah tentang 5 posisi kontrol guru dalam penanganan siswa dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi membuka pemahaman saya tentang bagaimana baiknya posisi guru dalam melaksanakan penanganan siswa. Perubahan yang terjadi dari cara berpikir dalam menciptakan budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa. Dalam merencanakan budaya positif, perlu peran penting juga dari siswa sebagai satu pelaksana. Dengan adanya kolaborasi perencanaan yang baik antara peserta didik, guru, dan kepala sekolah, diharapkan dapat mewujudkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, tertib, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Perubahan lainnya terletak pada posisi kontrol saya sebagai guru yang masih terpaku pada penghukum, memantau, dan membuat rasa bersalah. Dalam mewujudkan disiplin, ternyata berdampak pada perkembangan psikologis peserta didik, sehingga saya dapat belajar menjadi seorang manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan peserta didik. Selama menjadi guru, tanpa saya sadari bahwa posisi pemantau, pembuat rasa bersalah, dan penghukum yang sering dilakukan dalam menangani siswa bermasalah. Hal ini seringkali berbenturan dengan hati nurani dan teringat dengan anak sendiri jika diperlakukan seperti itu. Penanganan dengan pola itu ternyata banyak memberikan dampak negatif, baik bagi saya pribadi sebagai guru dan siswa secara psikologis. Setelah mengetahui posisi sebagai manajer, saya berusaha mencobanya. Hasil yang didapatkan dari penanganan siswa menggunakan posisi manajer dan segitiga restitusi ternyata memberikan dampak positif dan hasil yang luar biasa dalam perubahan siswa. Ketika saya memposisikan diri sebagai manajer dalam penanganan siswa dan memberikan hasil yang positif terhadap perkembangan karakter siswa, membuat saya lebih bersemangat dalam membimbing siswa. Keberhasilan ini membuat saya termotivasi tinggi untuk menularkannya kepada rekan sejawat dengan harapan terjadi perubahan besar dalam penanganan siswa ke depan. Dengan penanganan siswa yang benar, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi siswa. Sekolah ramah anak akan menjadi slogan bagi sekolah kami. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibentuk secara bersama siswa dengan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang harus dipertahankan. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi saya dalam penanganan siswa sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, dan penghukum harus segera berubah menuju posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dalam penerapannya, saya merasa bahwa saya orang yang paling benar. Saya selalu berpikiran bahwa siswa harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri pada posisi kontrol manager.
Ketika saya mampu memposisikan diri sebagai manajer, maka dengan penerapan segitiga restitusi, siswa cenderung lebih terbuka dan menunjukkan tanggung jawabnya dalam memperbaiki diri dari kesalahan yang telah diperbuat. Tanpa saya sadari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa. Tahap yang pernah saya terapkan adalah tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya merasa bahwa siswa harus mengikuti apa yang diinginkan oleh guru, bukan berasal dari kesadaran dan keyakinan diri sendiri. Hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara kepala sekolah, semua rekan guru, dan siswa yang sejalan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan sekolah. Selain itu, perlu adanya program-program sekolah yang mendukung terciptanya budaya positif di sekolah menuju sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.